Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Wijaya dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah wajib dengan tema Kerajaan Lombok Sumbawa. Perkiraan agama Hindu-Buddha telah berkembang pesat di kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa sekitar 200 tahun sebelum invasi Majapahit ke wilayah ini. Menurut Zollinger, masuknya agama Islam ke Pulau Sumbawa lebih dulu dari Pulau Lombok, antara sekitar 1450 sampai 1540, yang dibawa oleh para pedagang Islam yang berasal dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Majapahit membuat kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kondisi ini mempermudah bagi pengenalan agama Islam oleh para pembalik tersebut. Pada abad ke-16, Sunan Prapen yang merupakan keturunan dari Sunan Giri datang dari Jawa menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Sumbawa. Raja Samawa yang pertama dari kerajaan kecil Sampar Kemulan yang bernama Majaparwa dari dinasti Awan Kuning dan telah memeluk agama Islam. Setelah wafat, Majaparwa digantikan oleh Mas Boa. Mas Boa tidak lama memerintah karena pola pikir dan cara pandang hidupnya masih dipengaruhi oleh Hinduisme. Pada tahun 1637, Mas Boa diturunkan tahta oleh rakyat dan sebagai pengganti diangkatlah Majapahit. Pada tanggal 24 Desember 1650, Majapahit menikah dengan Karaeng Panaikang, putri dari Raja Kalo. Setelah itu terjadilah hubungan kekerabatan antara raja-raja Sumbawa dengan raja-raja Tigoa dan Bugis. Mas ini digantikan oleh saudaranya, yaitu Mas Bantan. Lama pemerintahnya sejak tahun 1675 sampai dengan 1701. Mas Bantan sendiri adalah putra dari Raden Subangsa, seorang pangeran dari kerajaan Banjarmasin. Kerabatan Sultan Banjar dengan Sultan Sumbawa yang memerintah pada tahun 1700 diberitakan dalam laporan seorang pelaut Inggris. Pada tahun 1673, Kompeni Belanda mendarat di Pulau Sumbawa. Pada tanggal 12 Juni 1674, Kerajaan Sumbawa terpaksa menandatangani perjanjian dengan Kompeni Belanda dan menyerahkan haknya atas Laparang. Pada tahun 1702, Mas Bantan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Mas Adina yang bergelar Muhammad Jalaluddin Shah. Pada tahun 1723, Sultan Muhammad Jalaluddin Shah menyerang kekuasaan Bali di Laparang. Pada tahun 1732, kekuasaan atas Kesultanan Sumbawa kembali dipegang oleh keponakan dari Sultan Muhammad Jalaluddin yang bergelar Sultan Muhammad Khairuddin I. Setelah ia wafat, kekuasaannya diambil alih oleh istrinya, yaitu I Sugiratu Karaeng Bontoparang yang bergelar Sultanah Siti Aisyah. Raja wanita ini dikenal sering berselisih dengan para pembantu-pembantu sultan, sehingga pada akhirnya pada tahun 1761 ia diturunkan tahta. I Gusti Karaeng Bontoparang sejatinya akan digantikan oleh Lalu Mustaderman Datu Bajing, namun ia menolak. Lalu Mustaderman Datu Bajing akhirnya menyarankan untuk mengangkat adiknya, Lalu Onye Datu Ungkap Sermin. Setelah masuknya VOC Belanda, Kesultanan Sumbawa berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian wilayah dari Gubernemen Celebes. Sesuai dengan pembagian wilayah Afdeling, maka Sumbawa masuk ke wilayah Kresidenan Timor dengan ibu kota di Sumbawa Besar. Kekuasaan Belanda pun semakin merajalela. Belanda ikut mengatur sistem politik di dalam istana dan ikut mengatur jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dengan Pulau Sumba
dijadikan menjadi satu dalam bentuk Abdeling dengan ibu kota di Sumbawa Besar. Asisten Presiden yang pertama adalah Johnson van Rey. Kesultanan Sumbawa dibagi menjadi dua order Abdeling, yaitu Sumbawa Barat dengan Sumbawa Timur. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III dibangun istana dalam loka Samawa. Hal ini memungkinkan karena ia menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Setelah ia wafat pada tahun 1931, tahta Sultan turun kepada putra mahkota yang bergelar Sultan Muhammad Khairuddin III. Pada masa pemerintahannya dibangunlah Istana Bala Putih yang sekarang menjadi Wisma Praja Kabupaten Sumbawa. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Apabila di dalam video ini ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.